Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmiati. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Prodi Pemikiran Politik Islam. Nah, di sini kita akan mencoba untuk meresensi salah satu buku yang berjudul 10 Wanita Ahli Surga. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas tentang perempuan mukmin yang dijanjikan surga. Nah, pembahasan kita yang pertama yaitu tentang Sarah. Sarah adalah istri seorang nabi dan rasul, ibu dari seorang nabi, nenek dari seorang nabi, serta ibu dari nenek seorang nabi. Kepadanya berakhir 2 garis keturunan 10 orang nabi. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa Sarah adalah seorang nabi. Diriwayatkan dari Yusuf, Ali. Oke teman-teman, di sini kenapa Sarah disebut sebagai istri dari seorang nabi dan rasul? Karena Sarah itu dulu pernah menikah sama Nabi Ibrahim. Nah, kemudian Nabi Ibrahim ini memperoleh gelar Ulul Azmi, makanya disebut sebagai istri Nabi dan Rasul. Dan kenapa Sarah itu disebut sebagai seorang ibu dari Nabi Ibrahim? Nah, karena ibundanya adalah Nabi Isa, disebut nenek dari seorang nabi karena ia adalah nenek dari Nabi Ayub, disebut ibu dari nenek seorang nabi karena ia adalah ibunda nenek Nabi Yusuf, dan disebut pendamping ibu seorang nabi. Ia adalah pendamping Hajar, ibunda Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ini pergi ke Sam untuk bertemu dengan Sarah, anak perempuan dari paman Ibrahim yang bernama Harun dan garis keturunannya Harun. Nah, Ibrahim kemudian menikahinya dan ia sangat mencintainya. Dan Nabi Ibrahim juga mengatakan bahwa Sarah itu adalah wanita yang paling cantik, tidak ada yang lebih cantik daripada Sarah ya guys ya. Nah, di video yang selanjutnya kita akan membahas tentang Aisyah. Nah, di sini banyak sekali keutamaan Aisyah. Yang pertama itu teladan terbaik bagi istri-istri di antara nabi-nabi. Nah, yang keduanya itu kedudukannya disejajarkan dengan Maryam. Nah, yang ketiga perempuan yang mampu mengencangkan sisaran orang kafir dan istana para pemuja berhala yang musyrik ya guys. Nah teman-teman, kalian tahu nggak tentang Aisyah ini? Aisyah ini adalah perempuan yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Ia menyampaikan di hadapan mereka tanpa keraguan sambil membawa anak seorang laki-laki. Siapakah anak seorang laki-laki itu? Ia adalah anak laki-laki yang akan membinasakan mereka semua melalui kedua tangannya. Wow, hebat sekali anak laki-laki ini. Kemudian Aisyah menjelaskan maksud dan tujuan secara terbuka dan menantang. Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun. Agak kelak dia menjadi musuh mereka yang menantang mereka dan menyebabkan kesedihan dalam hati mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Hama beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Nah, dan keimanan Aisyah ini sungguh kuat guys, yang mampu mengoncangkan gunung-gunung berawal dari para penyihir di istana Fir'aun yang beriman kepada Tuhan Musa, Harun. Ketika itu mereka berkata kepada Fir'aun seperti diabadikan dalam Al-Quran. Mereka berkata, kami sekali-kali akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata atau mukjizat yang telah datang kepada kami daripada Tuhan yang telah menciptakan kami, maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Nah, yang tadi itu cukup untuk pembahasan Aisyah ya guys. Sekarang kita beralih ke Maryam. Nah, di sini riwayat hidup dan keteladanan Maryam. Nah, Maryam dibesarkan dalam sebuah keluarga yang taat beragama, di sebuah rumah yang diliputi suasana Islami dan di tengah masyarakat yang taat. Ayahnya adalah Imran, seorang tokoh Bani Israel. Ibundanya adalah Hannah binti Fakud bin Kanabil yang telah memberikan pelajaran berharga kepada kita tentang Islam mempersiapkan pendidikan. Nah, ia takut adil bersama suaminya dalam mempersiapkan pendidikan ini guys. Ketika Imran meninggal dunia, Hannah sedang mengandung. Dia sedang mengandung anaknya. Nah, pembahasan kita yang keempat itu adalah tentang Fatimah. Kabar gembira untuk Fatimah. Satu malaikat datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, sungguh Fatimah adalah pemuka kaum perempuan penghuni surga.
Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam hadis ini disebutkan dan Fatimah adalah muka kaum perempuan penghuni surga di samping Maryam binti Imran. Nah, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Aisyah binti Musyahid. Ahmad Al-Tabrani, Al-Hakim At-Tahawi. Nah, di sini sedikit cerita tentang Fatimah ya. Ketika Fatimah berusia 15 tahun, ia menikah dengan anak pamannya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Bersamanya ia bersama menjalani kehidupan dalam kemiskinan, kelaparan, kelelahan, dan kesulitan. Nah, masa-masa sulit itu mereka lalui. Dan Ali berkata, "Aku telah menikahi Fatimah dan kami hanya memiliki sehelai kulit domba sebagai alas tidur. Di atas kulit itulah kami tidur pada malam hari." Nah, ini adalah pembahasan kita yang terakhir ya guys tentang Aisyah. Nah, ada beberapa salam Jibril untuk Aisyah. Aisyah berkata, suatu hari Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, "Jibril mengirim salam untukmu." Aku berkata kepada beliau, "Semoga Allah melimpahkan salam sejahtera, rahmat, dan berkahnya kepadanya. Engkau Rasulullah SAW melihat apa yang tidak kulihat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah. Rupa Aisyah telah diperlihatkan kepada Rasulullah SAW sebelum beliau menikahinya. Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku telah melihatmu dalam mimpi selama 3 malam. Malaikat membawanya dengan cadar yang terbuat dari kain sutra. Malaikat itu berkata, 'Inilah istrimu.' Lalu aku pun membuka tutup wajahnya dan ternyata kamu. Karena itu aku berkata, sekiranya ini dari Allah, Dia pasti mewujudkan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan di waktu itu Aisyah sempat menjelaskan usianya ketika menikah dengan Rasulullah. Ia berkata, "Hai Rasulullah, menikahiku, aku baru berusia 6 tahun. Aku diajak ke rumah beliau ketika usiaku 9 tahun. Ketika itu aku masih suka bermain ayunan dan aku mempunyai rambut yang sangat panjang sehingga sampai bahu, rambutnya itu sampai bahu. Aku mendatangi beliau sambil bermain dengan boneka itu. Aku dipanggil dan didandani. Lalu aku menemui beliau dan aku mengenakan cadar dari kain sutra." Nah, di sini Aisyah menjelaskan waktu pernikahan